Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwati fiddin, azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah taala pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian kita bahasan kitab karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah tentang 200 soal jawab terkait dengan akidah, di mana kita masuk pada bahasan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang ke-207. Qala al-mu'allif rahimahullah, mal wajib iltijamuhu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Apa yang menjadi kewajiban untuk berpegang teguh terkait dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli baitnya? Beliau sampaikan rahimahullah, al-jawab al-wajib lahum alaina salamatu qulubina wa alsinatina lahum wa nasru fadailihim wal kafu an masawihim wa masyajara bainahum wat tanwihu bi sya'nihim kama nauhu ta'ala bi dzikrihim fit Taurah wal Injil wal Qur'an wa sabatat al ahaditsu as-sahihatu fil kutubi al masyhurah minal ummahat wa ghairiha fi badailihim. Beliau sampaikan bahwa kewajiban kita terkait dengan mereka, para sahabat Nabi dan ahlul bait, adalah bersihnya hati kita dan lisan kita terkait dengan mereka, serta menyebarluaskan keutamaan mereka, menahan diri berbicara tentang hal-hal yang buruk yang terjadi pada mereka, serta juga menahan diri untuk tidak membicarakan perselisihan yang pernah terjadi di antara mereka, dan menghormati atau mengangkat kedudukan mereka sebagaimana Allah Ta'ala telah mengangkatnya di kedudukan mereka dengan menyebutkan mereka di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Kemudian hadis-hadis yang sahih juga banyak dalam kitab-kitab yang masyhurah, yang terkenal, dari kitab-kitab induk hadis, Ummahatul Kutubul Hadis, dan selainnya yang berbicara tentang keutamaan mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini tema kita tentang bagaimana mauqif atau sikap yang benar yang wajib ditunaikan oleh ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sampaikan di sini ada beberapa poin, di antaranya kewajiban kita terkait dengan mereka adalah bersihnya hati kita dan lisan kita,
bersih hati kita dari kebencian, dari suudzon, dari dengki dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati yang biasa terjadi di dalam hubungan terhadap sesama. Sikap hati seseorang kepada manusia yang lainnya. Nah, terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hati kita harus bersih dari segala bentuk yang tidak baik, sikap atau perasaan yang tidak baik, yang jelek terkait dengan mereka. Kemudian juga bersih lisan kita. Yang bersihnya lisan kita juga berarti lisan kita bersih, tidak berbicara tentang mereka sesuatu yang jelek, yang buruk. Maka bentuk dari kebersihan hati dan kebersihan lisan diwujudkan secara zahir itu dengan menyebarkan keutamaan mereka. Diceritakan, disampaikan ke tengah-tengah umat tentang keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Maka seseorang yang di dalam hatinya itu tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan dengan pihak yang lain, itu biasa menceritakan kebaikan-kebaikannya. Amat sangat sulit seseorang itu yang tersimpan di dalam hatinya kedengkian, kebencian, suudzon, prasangka buruk, penilaian buruk, itu kemudian akan bercerita, menyebarkan kemana-mana, suka cerita tentang kebaikannya dan keutamaannya. Nah, maka bukti kebersihan hati kita itu bisa dibuktikan dengan gemarnya menceritakan tentang keutamaan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menghindari dari berbicara tentang hal yang tidak baik tentang mereka, menggunjing. Jadi tidak menggunjing para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk juga dengan hal-hal yang pernah terjadi di antara mereka. Jadi betul-betul lisan kita menjaga diri dari berbicara buruk tentang mereka. Itu wujud dari bersihnya lisan terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lisannya bersih dari keburukan, maka yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang baik tentang mereka. Maka sering menyebut yang bentuknya mengangkat kedudukan mereka, menunjukkan bahwa kita menghormati mereka dengan penghormatan yang sangat tinggi, dengan menyanjung mereka, memuji mereka sesuai dengan apa yang kepantasan bagi mereka. Allah sendiri dalam Al-Quran, dalam Injil, dan juga di dalam Taurat pun menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan mereka, mengangkat derajat mereka. Demikian juga Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang banyak juga menyebutkan tentang keutamaan mereka. Nah, di antaranya beliau sampaikan beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang para sahabat Nabi SAW. Beliau sampaikan, qala Allah azza wa jal, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaqladha fastawa 'ala suqi yu'jibu zura'a liyaghidu bihimul kuffara wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat Nabi, Allah memiliki sikap keras kepada orang-orang kafir, namun sangat berkasih sayang di antara mereka. Kalian akan lihat bahwa mereka ruku sujud mencari keutamaan dari Allah Ta'ala dan juga keridhaan Allah Ta'ala.
Tanda-tanda mereka nampak di wajah-wajah mereka dari jejak sujud. Itulah sifat-sifat mereka yang ada dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang ada di dalam Injil, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu kemudian tunas itu semakin membesar dan kuat, maka kemudian kuat berdiri tegak di atas pokoknya, sehingga mengagumkan, menakjubkan bagi yang menanamnya. Itu semua untuk supaya Allah menjadikan dengan sebab mereka orang-orang kafir benci terhadap mereka, dan Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, yaitu dari kalangan mereka, ampunan dan pahala yang besar. Ini sifat Allah Ta'ala yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang mereka, dan digambarkan dengan sifat-sifat yang sangat indah, sangat bagus, yang siapapun mendengar informasi Allah dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 ini, maka dia akan mencintainya dan memuliakannya. Itu konsekuensinya. Kalau hati seseorang itu kemudian dia nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, maka melihat apa yang disampaikan oleh Allah tentang mereka, itu pasti kemudian dia akan mencintainya dan memuliakannya. Selanjutnya beliau sampaikan wa qala ta'ala walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kemudian dalam Al-Anfal ayat 74 Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman serta hijrah dan berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mereka membela, menolong, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Ini juga pujian Allah Ta'ala tentang mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka betul-betul telah menunaikan hijrah dari para muhajirin dan berjihad. Itu baik dilakukan oleh muhajirin dan juga ansor. Ya, di sini Allah Ta'ala sedang memuji apa yang telah dilakukan oleh para muhajirin dan ansor, dan Allah tegaskan mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Karena meskipun ini bisa berlaku bagi semua, siapa yang melakukan, yang beriman dan hijrah dan jihad, tetapi yang dimaksudkan yang pertama kali dari umat ini di dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi SAW, itu kaum muhajirin dan ansor, yang mereka sudah betul-betul terbukti mereka beriman, hijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika ayat ini turun, maka orang-orang beriman yang dimaksud adalah mereka. Maka mereka dukulan awalian. Jadi orang-orang yang masuk pertama kali yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala. Adapun yang datang berikutnya adalah tabi kepada mereka. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa qala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum radwan wa adda lahum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun rela kepada Allah Ta'ala. Allah janjikan untuk mereka sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka abadi dalamnya untuk selama-lamanya. Demikianlah keberuntungan yang besar. Di dalam ayat ini juga sangat jelas, Allah SWT meridhoi mereka, mereka pun rela kepada Allah Ta'ala, dan mereka menjadi standar
barometer untuk siapa yang mencari keridhaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang datang sesudahnya, yaitu apabila ittiba kepada mereka, apabila menelusuri mengikuti jejak mereka secara benar, secara baik, maka itu menunjukkan bahwa mereka sudah dijamin jejak mereka baik dan benar. Lalu kemudian dijadikan sebagai barometer, barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah SWT adalah dengan mengikuti jejak mereka. Ini adalah pujian Allah Ta'ala kepada mereka yang sangat tinggi, karena mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai barometer untuk kemudian kerealan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi Allah pastikan bahwa Allah Ta'ala ridho kepada mereka, telah rela kepada mereka dengan apa yang ada pada mereka dari keimanan dan amal soleh mereka. Lalu kemudian kondisi mereka, keadaan mereka lahir batin itu dijadikan sebagai barometer, sebagai standar untuk kemudian patokan bagi siapa yang datang berikutnya apabila dia ingin mendapatkan kerelaan dari Allah Ta'ala, maka ittiba kepada mereka dengan baik. Demikian juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 117. Wa qala ta'ala laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah berfirman, sungguh Allah Ta'ala telah menerima taubat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin serta ansar yang mereka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi di saat-saat sulit. Ini juga pujian Allah Ta'ala kepada muhajirin dan ansar yang mereka disebutkan bersamaan dengan penyebutan Allah Ta'ala kepada Nabi terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menerimanya taubat Allah kepada mereka, dan bahwa apabila Allah telah menerima taubat mereka, maka at-taib minad dzanbi kama la dzanba lahu. Seseorang yang Allah telah bertobat dari dosa, maka kedudukannya seperti yang tidak memiliki dosa, dan taubat mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini adalah merupakan informasi yang sangat jelas bahwa Allah Ta'ala telah membebaskan mereka dari beban dosa-dosa karena Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau mengambil pelajaran kewajiban untuk mengikuti jejak sahabat Nabi, beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang telah bertaubat kepadaku, kata Allah Ta'ala. Maka beliau sampaikan ayat ini menjadi ayat yang menunjukkan kewajiban untuk ittiba kepada para sahabat Nabi SAW, karena seluruh sahabat itu telah bertobat kepada Allah Ta'ala. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan sahabat kulhum tabu, sahabat semuanya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu mensikapi tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek yang diceritakan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sikap yang beliau sampaikan, banyak sikap di situ, dan di antara sikap yang mesti ditunjukkan yang ada dalam hati seseorang adalah sekalipun betul mereka terjerumus ke dalam kesalahan, maka mereka sudah bertobat kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada alasan sedikit pun untuk kemudian berbicara buruk tentang mereka atau menggubris tentang hal-hal yang buruk yang diceritakan tentang mereka. Karena
seseorang yang sudah bertobat kepada Allah Ta'ala tidak layak untuk kemudian dibicarakan apa yang pernah terjadi dari hal yang buruk, seandainya itu betul-betul terjadi. Kemudian waqala ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Untuk orang-orang fakir dari orang-orang muhajirin yang mereka telah terusir dari kampung-kampung mereka, dari rumah-rumah mereka, dan juga dari harta-harta mereka. Mereka telah dikeluarkan sehingga harus meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta mereka. Mereka itu semua mereka lakukan demi mencari karunia dari Allah Ta'ala dan keridhaan Allah Ta'ala, serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang mereka jujur dalam keimanannya, serta orang-orang yang telah mempersiapkan rumah-rumah atau tempat-tempat dan juga iman sebelum kedatangan mereka. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan mereka tidak dapatkan di dalam hati mereka keinginan terhadap apa yang telah mereka berikan, serta mereka lebih mengutamakan untuk muhajirin dibandingkan untuk diri mereka sendiri, meskipun sesungguhnya pada diri mereka ada kebutuhan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini pun Allah Ta'ala telah memberikan tazkiyah, ya, pujian kepada mereka terhadap apa yang tersimpan di dalam hati mereka. Ini jelas ayat ini adalah berbicara tentang muhajirin dan ansar, karena lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ini saat itu tidak lain dan tidak bukanlah kaum muhajirin. Kemudian walladziina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, ini tidak lain dan tidak bukan pada saat itu adalah al-ansar. Nah, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang kondisi hati mereka, di mana mereka melakukan itu semuanya yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Ini adalah masalah hati. Untuk apa mereka melakukan itu semuanya? Tujuannya adalah semata-mata mencari karunia dari Allah Ta'ala dan keridhaan Allah Ta'ala. Dan dalam rangka apa pula mereka lakukan itu semuanya? Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Maka Allah tegaskan bahwa mereka lah orang-orang yang jujur. Allah Maha tahu tentang hati mereka, dan Allah sudah tazkiyah mereka bahwa mereka adalah orang-orang jujur yang melakukan itu semuanya adalah demi mendapatkan kerelaan dari Allah Ta'ala, karunia dari Allah Ta'ala, semata-mata demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Itu tentang muhajirin. Demikian juga tentang al-ansar, sahabat ansar. Allah telah tegaskan bahwa di samping mereka menyediakan tempat tinggal untuk para muhajirin, maka mereka sudah mempersiapkan iman. Walladziina tabawwa'ud dar wal imana, yang iman yang paling pokok adalah apa yang ada di dalam hati. Dan Allah tegaskan tentang kecintaan al-ansar dan muhajirin yang menunjukkan itulah kecintaan lillah walillah, mahabbah fillah walillah. Itu juga adanya di dalam hati secara pokoknya, yang kemudian nampak secara lahir dari sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat ansar, berupa menyediakan tempat tinggal untuk para muhajirin dan juga memberikan apa yang mereka butuhkan
bahkan rela untuk kemudian lebih mengutamakan Muhajirin daripada kaum Ansar. Dan itu semuanya diceritakan oleh Allah Ta'ala secara jelas dan gamblang yang menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang sangat istimewa. Dan selain daripada itu, dari ayat-ayat yang banyak yang Allah ceritakan tentang mereka, selanjutnya beliau sampaikan rahimahullah, wa na'lamu wa na'taqidu anna Allah ittala'a ala ahli badrin faqal i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum wa kanu salasumi'ah wa bid'atu asyara wa kanu salasami'a wa bid'atu asyara wa bi annahu la yadkhulun nar mimman baya tahta syajarah bal qad radiyallahu anhum wa radu'an wa kanu alfan wa arba'mi'ah wa qila khamsami'ah. Qala ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Beliau juga sampaikan, dan kami yakin, kami mengetahui dan kami yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah melihat, memperhatikan kepada Ahlul Badar. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Ahlul Badar, silakan kalian beramal sesuka kalian, karena sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan mereka ketika itu jumlahnya 300 sekian. 310 lebih, jadi 300 belasan. Dan bahwasannya Allah juga berfirman, dan bahwasannya berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak akan ada yang masuk surga sama sekali, tidak ada satupun yang masuk neraka dari sahabat yang mereka berbaiat di bawah pohon. Bahkan Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Ta'ala, dan ketika itu jumlah mereka adalah 1.400 atau ada pendapat lain 1.500. Ya, terkait dengan sabda Nabi SAW di mana Allah berfirman yang disampaikan tertuju kepada Ahlul Badar untuk i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, inilah informasi yang sangat istimewa dan tentunya juga bagi yang menerimanya, karena Ahlul Badar jelas, Ahlul Badar tertentu orangnya. Ya, kalau masih sebutannya orang beriman masih umum, dia belum tentu masuk bagian di dalamnya. Tapi kalau kemudian disebut Ahlul Badar, maka sudah tertentu siapa yang ikut dalam perang Badar. Nah, semuanya sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala, dipersilakan untuk berbuat apa saja. Ya. Dan kalau seseorang itu betul-betul paham dirinya adalah hamba Allah Ta'ala, maka dipersilahkan untuk berbuat apa saja, maka tidaklah berbuat kecuali kebaikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Ya, karena memang jiwa mereka adalah jiwa penghamba kepada Allah Ta'ala yang sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala, walaupun diberi kebebasan berbuat apa saja. Ya, mungkin ketika kemudian ada anak yang sangat dipercaya oleh orang tuanya dan dia sudah betul-betul orang tuanya sangat percaya kepadanya, maka ya pokoknya apapun yang kamu lakukan, ibu akan memaafkanmu. Dia tidak akan kemudian kurang ajar kepada ibunya, dia justru akan semakin memuliakan, menghormati. Dan ya, karena orang tuanya sudah sangat paham tentang kondisi putranya, sehingga untuk kemudian memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka sudah punya apapun yang kamu lakukan, percaya, dan apapun yang akan terjadi padamu, ibu akan memaafkanmu. Itu bagi anak yang dia paham betul bahwa ibunya sangat sayang kepadanya, sangat percaya kepadanya, dia tidak akan kemudian
mengorbankan kepercayaan orang tuanya. Ya, maka ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadi-pribadi yang memang sangat menghamba kepada Allah Ta'ala, maka firman Allah tersebut kepada mereka tidaklah menambah kepada mereka kecuali semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ketika ada sahabat yang berbuat kesalahan, maka itu murni tidak ada niatan sedikit pun dalam kesalahan tersebut untuk kemudian mencederai agamanya, untuk mengorbankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian juga pada firman Allah Ta'ala surat Al-Fat tadi 18, sungguh Allah Ta'ala ridho kepada orang beriman ketika mereka berbaiat di bawah pohon dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, meskipun tanpa informasi ini pun kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui kondisi hati mereka, tetapi Allah tegaskan, Allah informasikan sebagai penekanan bahwa Allah ridha kepada mereka karena Allah pun tahu apa yang ada dalam hati mereka berupa ketulusan, dan tidaklah ada niatan pada diri mereka selain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala sudah menginformasikan kepada kita hal-hal yang tersimpan di paling dalam hati mereka, bagaimana mungkin kemudian kita suudzon kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka informasi ini semuanya adalah merupakan hal yang menyebabkan kita harus bersih sebersih-bersihnya hati kita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada sedikit pun di dalam hati kita perasaan yang tidak baik, sebagaimana ketika kita memiliki perasaan yang tidak baik kepada sesama. Hal itu tidak boleh ada dalam diri kita terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila itu ada di dalam hati kita, kesannya kita mendustakan firman Allah Ta'ala. Itu masalahnya. Jadi apabila Allah sudah sekian banyak bercerita tentang mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam kita, di dalam diri kita ada suudzon kepada mereka, maka secara tidak langsung kita telah menuduh Allah berdusta dalam informasi itu semuanya. Maka hanya ada dua, seseorang yang mereka itu berprasangka buruk terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu adalah orang yang tidak kenal sahabat Nabi sama sekali, dia tidak pernah baca tentang Al-Quran dan hadis tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buta tentang sahabat Nabi, atau dia adalah orang yang sangat buruk agamanya, menunjukkan dia keburukan agamanya. Dan dari firman Allah dalam surat Al-Fat 29 tadi kita jelas dapatkan bahwa prototip mereka atau kondisi yang ada pada mereka yang nampak dari kebaikan yang ada pada mereka itulah liyaghidu bihumul kufar. Jadi mereka memang diciptakan oleh Allah, dikondisikan untuk kemudian membuat kebencian bagi orang-orang kafir. Maka oleh para ulama ini menjaga standar bahwa siapapun yang benci kepada para sahabat Nabi secara umum, maka itu adalah orang kafir. Karena memang demikianlah Allah ciptakan mereka, dikondisikan dengan kondisi yang sangat istimewa, yang itu justru melahirkan kebencian di hati-hati orang kafir. Lalu bersampaikan, wa nasyhadu bi annahum afdhalul quruni min hadil ummah allati hiya afdhalul umam, wa anna man anfaqa misla uhudin dhahaban mimman ba'dahum lam yablugh mudda ahadin wala nasifah. Demikian juga kami bersaksi bahwasanya, kita harus bersaksi bahwasanya mereka adalah sepaling utama dari generasi umat ini, yang mana umat ini adalah merupakan umat yang paling utama dari seluruh umat yang ada, dari umat manusia. Dan barang siapa yang berinfak sebesar gunung Uhud dari orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu dari Muhajirin dan Ansor atau dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, maka tidaklah nilai infaknya itu akan menyetarai infak mereka
satu mud, bahkan separuh mud. Nggak bisa dibandingkan infaknya orang-orang yang datang salah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka itu tidak akan menyatarai apa yang infak yang dilakukan oleh para sahabat, satu mud bahkan separuh mud pun tidak. Lalu bersampaikan, ma'amal i'tiqad anam lam yakunu ma'sumin bal yajuzu alim al-khata' walakinam mujtahidun lil musibi minhum ajran waliman akhta ajrun wahid ala ijtihadihi wa khata'i maghfur ala ijtihadi wa khata'u maghfurun. Meskipun demikian, tentunya dengan keyakinan, tetap dengan meyakin bahwa mereka bukanlah pribadi-pribadi yang maksum. Mereka individu masing-masing mereka bukan pribadi-pribadi yang maksum, yang dipastikan terjaga dari kesalahan. Bahkan ya bisa saja terjadi pada mereka kesalahan, tetapi secara umum kesalahan mereka adalah kesalahan ijtihad, bukan amdan, bukan sengaja durhaka kepada Allah Ta'ala, tetapi kesalahan yang itu adalah bangunannya di atas bangunan takwa kepada Allah, membela agama Allah Ta'ala, membela Rasulullah SAW. Dan bagi yang benar di antara mereka maka 2 pahala, dan bagi yang salah baginya 1 pahala. Dan kesalahan karena atas ijtihadnya, adapun kesalahannya dimaafkan. Ya, itu secara umum bahwa kesalahan yang terjadi pada para sahabat adalah kesalahan ijtihad. Jika terjadi kesalahan, dan taruhlah ada kesalahan yang bukan ijtihad, kesalahan yang memang itu dosa, maka tadi seperti yang sudah disampaikan di atas Imam Al-Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah, maka mereka lah orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah berpikir kita tersimpan dalam hati kita ada dosa-dosa sahabat yang enggak diampuni karena mereka sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan taruhlah seandainya mereka tidak bertobat, ini seandainya pun mereka tidak bertobat, terlalu banyak modal dasar yang menyebabkan mereka diampuni oleh Allah Ta'ala atas dosanya tersebut. Mereka orang yang paling pantas untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala atas dosanya meskipun tidak bertobat. Dan juga bisa jadi dengan hasanat yang sangat banyak yang sudah mereka miliki, itu sudah terhapus mereka karena tinta setetes tidak akan merusak air lautan. Jangan bayangkan tinta dengan susu sebelanga, ini tetesan tinta di samudra tidak akan mempengaruhi sama sekali, tidak akan mempengaruhi warna laut sama sekali dengan sebab tinta yang ada. Dan begitulah kita mesti berpikir tentang para sahabat. Seandainya pun mereka itu memiliki satu kesalahan yang ternyata sampai meninggalnya belum bertaubat, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Oleh karena itu beliau sampaikan, walau minal fadail wasolihat wasawabik ma yuthibu as-sayyi'a ma waqa minhum in waqa. Dan mereka itu punya keutamaan, punya kesolehan, dan hal-hal yang terdepan, yang itu semuanya bisa menghilangkan hal yang buruk apa yang terjadi pada mereka seandainya terjadi. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam tadi. Ya, jadi seandainya pun betul ada yang buruk yang mereka terjadi, dan taruhlah mereka tidak bertaubat darinya, itu kebaikan dan keutamaan yang sangat banyak yang mereka miliki itu akan menghilangkan semuanya. Maka saya umpamakan tadi, setetes tinta atau setetes najis yang tumpah di air lautan tidak akan berpengaruh sama sekali. Al-ma'u idza balagal qullatain la yahmul qabas. Air aja ya, kalau sudah mencapai
dua kulah itu apa? Najis yang ada nggak akan apa? Mempengaruhi, nggak usah khawatir, pakai aja mandi, pakai ada wudhu, airnya mencapai dua kulah kok. Hanya karena mungkin anak kita mainan kencing kemudian pakai situ, nah, ya. Apalagi gambaran tentang para sahabat Nabi ya tidak terlalu rendah kalau kemudian digambarkan dua kulah, gambarnya samudra, sehingga bangkai apapun yang nyemplung di sana nggak akan mempengaruhi status kesucian air samudra, mau bangkai sapi, mau bangkai apa ya. Maka beliau sampaikan, hal yughayyiru yasirun najasa al-bahra idza waqat fihi radhiyallahu anhu wa ardahum. Apakah akan berubah dengan sedikitnya najis air laut itu apabila air laut itu apabila najis itu mengenai air laut, Allah rela kepada mereka dan mereka pun rela kepada Allah Ta'ala. Wa kadzalikal qaul fi zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti alladziina adhaba Allah anhum ar-rijsa wa taharahum tathira. Demikian juga persis sama pembicaraan terkait dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala telah menghilangkan segala hal yang buruk dan Allah Ta'ala mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Ya. Dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekhususan dari para sahabat, ada double. Ini ahli bait yang sekaligus sahabat. Secara definisi sahabat mereka masuk, tapi mereka punya nilai lebih. Mereka ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka punya dua keutamaan. Itu sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ahlu bait Nabi yang non sahabat, maka ya tinggal dilihat bagaimana perjalanan hidup mereka. Kita sedang berbicara tentang apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, include di dalamnya adalah ahlul bait, bukan ahlul bait secara menyeluruh. Ini kita sedang bahas tentang para sahabat. Nah, di antara sahabat Nabi itu ada yang statusnya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis bahasa mereka sama. Karena sebagian umat Islam yang sangat sesat itu membedakan antara ahlul bait dengan sahabat. Ada pihak yang kemudian memuliakan ahlul bait tapi membenci sahabat. Ada pihak yang dia membenci ahlul bait secara spesifik, kaum Nawasib misalnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahasan tentang ahlul bait sama persis dengan bahasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya mereka memiliki kekhususan. Maka setelah beliau sampaikan tentang bagaimana mauqif yang benar Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan para sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sampaikan wa nabra'u min kulli man waqa'a fi sadri aw lisan su'u ala wa nabra'u min kulli man waqa'a fi sudurihi aw lisani su'un ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti aw ala ahadin minhum. Dan kita berlepas diri. Ya, makna berlepas diri itu ada tersimpan dalamnya kebencian dan permusuhan terhadap, mengingkari, benci dan musuh. Itu baro'ah, sikap. Jadi bentuk baro'ah itu adalah ya mengingkari, kemudian memusuhi, membenci kepada orang yang terjadi dalam hatinya atau lesannya sikap buruk terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya, atau kepada salah satu di antara mereka. Ya, jangankan kepada para sahabat secara umum atau kepada ahlul bait secara umum, kepada individu sahabat saja. Kalau ada seseorang, siapa saja,
yang dia keluar dari lisannya hal yang buruk tentang sahabat, atau ternyata tersimpan dalam hatinya, dia ungkapkan apa yang ada dalam hatinya, kemudian terkonfirmasi apa yang dalam hatinya oleh kita, maka kita berlepas diri dari orang tersebut dan kita bersaksi wa nasyadullah ta'ala ala hubbihim wa mawalatihim waddabbi anhum mastata'na hifdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasiyati id yaqul la tasubu ashabi wa qala Allah fi ashabi wa qala inni tarikun fikum saqalaini awalahuma kitabullahi wa faqudu bi kitabillah wa tamassaku bi tsumma qala wa ahla baiti udzakirukumullah fi ahli baiti al hadis fi sahihaini wa ghairihima. Demikian pula kita persaksikan kepada Allah Ta'ala, kita persaksikan kepada Allah Ta'ala dengan penuh kejujuran tentang kecintaan kita kepada mereka dan loyalitas kita terhadap mereka, serta pembelaan kita terkait mereka sebatas kemampuan kita. Ya, ini menunjukkan, jadi kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala, kita persaksikan kepada Allah, dan Allah Maha menyaksikan apa yang dalam hati kita dan apa yang di dalam zahir kita. Jadi simpanan yang tersimpan dalam hati kita, kita persaksikan kepada Allah bahwa kami betul-betul mencintai mereka, para sahabat, dan loyal kepada mereka. Ini semuanya masalah hati dan kemudian didohirkan dengan membela mereka sebatas kemampuan kita demi penjagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menjaga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya pun menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang mendiskreditkan para sahabat Nabi itu adalah sasaran antara untuk kemudian mendiskreditkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sangat menjaga Rasulullah dalam apa yang diwasiatkan oleh beliau ketika beliau bersabda, jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Demikian juga beliau bersabda, Allah, aku peringatkan kalian terkait dengan para sahabatku, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah terkait dengan para sahabatku. Demikian juga Nabi bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Yang pertama kitab Allah, maka ambillah kitab Allah dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian bersabda, dan juga ahli baitku. Aku ingatkan kalian untuk takut kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala terkait dengan ahli baitku, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Ya. Dan demikian ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah, secara biar lebih sistematis, maka terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi kewajiban kita bisa diringkaskan dalam 10 poin. Dan ini seperti yang disampaikan oleh saya Pak Asindi Abdul Aziz Asindi, di mana terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, poin yang pertama adalah mahabbatuhum, mencintai mereka. Asanian i'tiqadu fadlihim wa adalatim wal musaffatul ummah wa akmaluha wa aqrabuha ilal haqqi wassawab. Yang kedua, meyakini tentang kota mereka dan keadilan mereka, dan bahwasanya mereka lah umat pilihan dan yang paling sempurnanya, yang paling dekat kepada kebenaran. Salisan al-mufadalah bainahum bihasbi ma warada fin nusus, itu meyakini adanya perbedaan keutamaan di antara mereka sesuai dengan yang datang dalil-dalilnya tentang hal itu. Rabian dzikruhum bil khair wasana alim wa nasri mahasinihim, kemudian wa nasrul mahasinihim. Yang keempat yaitu menyebutkan mereka selalu, kalau menyebutkan mereka lah hal-hal yang baik, menyanjung mereka dan menyebarluaskan kebaikan-kebaikan mereka.
Khamisan asyuhud lahum birahmatillah wal jannah ijmalan. Yang kelima yaitu mempersaksikan mereka dengan rahmat Allah Ta'ala dan sorga secara umum. Sadisan ad-du'a lahum wal istighfar wat taradi anhum. Yang keenam yaitu mendoakan baik untuk mereka, memohonkan ampun kepada untuk mereka, dan senantiasa taradi, yaitu untuk menyatakan radhiyallahu anhum, semoga Allah senantiasa meridhai mereka. Sabian bugdu man yubghiduhum wa mu'adatuhu fillah, membenci orang yang membenci mereka dan memusuhi mereka karena Allah Ta'ala. Saminan asukut an akhtohim wa ghaddu tarfi an dhalik. Yang ke-8 yaitu diam, membicarakan kesalahan-kesalahan mereka dan menutup mata atas apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Tasian asukut amma sajara bainahum min fitnatin wa qitalin wa ma qadarahullahu jalla wa ala wasya'ahu. Yang ke-9, diam terhadap apa yang perselisihan yang pernah terjadi di antara mereka dan fitnah serta perang dan hal-hal yang Allah takdirkan yang terjadi pada mereka. Kemudian akhiran al-iqtida bihim wal ittihda bihadihim radhiyallahu wardahum. Yang ke-10 yaitu meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai panutan. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka dan kami ridho kepada mereka. Nah, demikian 10 poin yang menjadi kewajiban kita nahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi hak para sahabat Nabi yang wajib kita tunaikan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita masih berlanjut tentang tema tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa poin baik dari si tafdil di antara mereka, perbedaan keutamaan di antara mereka, maupun tentang kekhalifahan di masa mereka. Kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.